Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hasan Arifki dari kelas 12 MIPA 4. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hasil penelitian saya tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang tanah. Latar belakang, kacang tanah atau Arachis hypogeal merupakan kacang tanah leguminosa yang cukup penting di Indonesia. Tanaman ini merupakan tanaman yang paling banyak ditanam setelah padi, jagung, dan kacang kedelai. Kacang tanah atau Arachis hypogeal biasanya ditanam sebagai tanaman tumpang sari, namun banyak petani kurang memperhatikan untuk menanam kacang tanah karena hasil yang dicapai masih sangat rendah per hektarnya. Kacang tanah memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan tanaman kacang-kacangan yang lain, yaitu lebih tahan terhadap kekeringan, hama, dan penyakit, relatif sedikit panen relatif cepat. Pada umur 55 sampai 60 hari, cara tanam dan pengolahan di lapangannya serta pelakuan pasca panen relatif mudah. Kegagalan panen total relatif kecil, harga jual tinggi dan stabil. Rumusan masalah, apakah cahaya akan mempengaruhi pertumbuhan pada kacang tanah? Apakah terdapat hama pada proses pertumbuhan kacang tanah? Tujuan penelitian, mengetahui pengaruh cahaya pada pertumbuhan kacang tanah, mengetahui kendala pertumbuhan kacang tanah, mengetahui perbedaan pertumbuhan kacang tanah yang ditempatkan di tempat kena cahaya dan tidak terkena cahaya. Manfaat penelitian, siswa akan mengetahui pengaruh intensitas cahaya yang diberikan kepada tanaman, terutama tanaman kacang tanah terhadap kecepatan pertumbuhan dan perkembangannya. Siswa akan dapat menggunakan laporan pengamatan ini untuk memperdalam pemahaman materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan tanaman, terutama tanaman kacang tanah. Pengamatan ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan setiap siswa. Kajian teori tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah pertambahan biomasa atau ukuran yang sifatnya tetap dan irreversible. Pertumbuhan merupakan suatu konsep kuantitatif yang berkaitan dengan penambahan massa suatu organisme. Perkembangan dapat diartikan sebagai proses perubahan yang menyertai pertumbuhan. Perubahan itu meliputi perubahan bentuk dan tingkat kematangan suatu makhluk hidup. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan merupakan suatu konsep kualitatif. Sebagai contoh, pada tanaman biji-bijian, pada awalnya berupa biji. Biji itu kemudian tumbuh menjadi tanaman kecil yang memiliki akar, batang, dan daun. Setelah semakin besar dan dewasa, akan muncul bunga pada tanaman tersebut. Jika terjadi penyerbukan bunga itu akan berubah menjadi suatu yang akan menghasilkan bijian baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor internal, gen. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, di mana pada tanaman mempengaruhi bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Hormon merupakan zat berperan dalam pengendalian berbagai fungsi di dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ada beragam jenis, yaitu auksin, gibberellin, etilen, sitokini, asam absitat, kaolin, asam traumalin. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor eksternal. Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Cahaya matahari. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Air dan kelembaban merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan
perkembangan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Hal ini disebabkan karena semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan penapasan pada tanaman dipengaruhi oleh suhu. Tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Ini analisa data tanaman saya, tanaman yang terkena sinar matahari dan tanaman tidak terkena sinar matahari. Ini grafik tanaman kacang tanah. Ya, yang berwarna biru tanaman terang, tanaman yang warna oranye tanaman yang tidak terkena sinar matahari. Pembahasan. Jika dilihat tabel hasil pengamatan pada praktikum ini didapatkan hasil yaitu pertumbuhan kacang tanah di tempat gelap lebih cepat, pertumbuhan kacang tanah di tempat terang lebih lambat. Satu, kacang tanah yang disinari cahaya matahari. Pada tanaman kacang tanah yang ditanam di bawah cahaya matahari tampak bertumbuh yang sedang, tidak terlalu cepat tetapi juga tidak lambat. Warna daun hijau, batang dan akarnya lebih kokoh hingga penelitian selama 8 sampai 15 hari. Daun yang sudah mulai membuka rata-rata 4 sampai 16 helai. Serat daun lebih kuat sehingga daun tidak melengkung ke tanah. Faktor tanaman tumbuh normal karena pengaruh sinar matahari terhadap tumbuhan yang akan membakar auksin dalam tumbuhan, dan sinar matahari tersebut juga membantu proses fotosintesis pada tumbuhan sehingga membuat tumbuhan tumbuh secara normal. 2. Kacang tanah yang tidak disinari cahaya matahari. Tanaman kacang tanah yang diletakkan pada tempat gelap pertumbuhan sangat cepat. Ini karena pengaruh hormon auksin di mana hormon tidak rusak karena tidak terkena cahaya matahari. Tanaman kacang tanah yang tidak terkena cahaya pertumbuhan akar, batang, dan daunnya sangat rapuh dan warnanya putih kekuningan atau etiolasi. Sedangkan faktor tanaman tumbuhan tidak normal disebabkan adanya hormon auksin pada tumbuhan yang akan menyebabkan tumbuhan meningkat dengan cepat karena sel memanjang dan membesar 3 kali lebih cepat dari pertumbuhan biasa serta tidak ada cahaya yang membakar auksin. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, cahaya digunakan tanaman untuk proses fotosintesis. Tanaman yang kurang cahaya ditanam di area gelap. Batang lebih panjang. Hal ini karena tanaman berusaha mencari cahaya untuk keperluan fotosintesis. Saran, untuk menanam tanaman yang baik, cahaya matahari sangat diperlukan untuk pertumbuhan yang optimal. Meskipun pertumbuhan yang cenderung lambat karena terhambat pertumbuhan karena hormon auksin yang bereaksi dengan matahari, namun itu semua untuk mendapatkan hasil optimal. Oleh karena itu, dalam menanam tanaman hendaklah perhatikan aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam menanam tanaman yang baik seperti sinar matahari yang cukup. Ini dia foto kegiatan tanaman terkena matahari dan tidak terkena matahari pada hari ke-15 tanggal 9 Agustus 2021 dan hari ke-13 pada tanggal 7 Agustus 2020. Nama Muhammad Hasan Arifi dari kelas 12 MIPA 4. Di sini akan melakukan memanfaatkan tanaman kacang tanah. Kita di sini akan mengukur. Pertama kita ukur kacang tanah menggunakan sendiri. Kita ukur, lalu kita catat gaplok dan tanaman tersebut seperti ini.
jumlah, kita cari rata-ratanya dengan jumlahkan lalu bagi. Sekian video penelitian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata pustaka biar data diri. Sekian presentasi hasil penelitian saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.